Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Nah, apa sih yang dinamakan demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah suatu demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Adapun hal yang menjadi latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin dapat kita lihat dari beberapa aspek di bawah ini. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusunkan undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Oleh karena itu, Presiden Soekarno ingin menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Tujuan diadakannya demokrasi terpimpin dapat kita lihat dari 3 aspek yang berada di bawah ini. Yang pertama, demokrasi terpimpin dapat mengembalikan stabilitas politik nasional. Yang kedua, demokrasi terpimpin dapat menghilangkan sisa-sisa warisan demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin dapat menciptakan keamanan untuk mencegah adanya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. Langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan anggota Dewan lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk masa depan Indonesia. Dan hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juni 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan mengeluarkan dekret Presiden dengan 4 ketentuan pokok. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang keempat, pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin. 1. Pangkat tertinggi berada di tangan presiden. 2. Peran partai politik terbatas. 3. Peran militer semakin besar. 4. Terjadi pelanggaran HAM. 5. Paham komunis semakin berkembang. 6. Anti kebebasan pers. 7. Sentralisasi pemerintahan pusat. Adapun sistem politik masa demokrasi terpimpin. Pertama, membentuk kabinet kerja. Kedua, membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ketiga, membentuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, pembentukan Front Nasional. Kelima, membentuk ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kelima, keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Sedangkan kondisi ekonomi pada awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Oleh karena itu, diadakan kerjasama sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando.
Yang pertama, melakukan pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau disebut juga dengan Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan atau disebut juga dengan Bapenas. Yang kedua, penurunan nilai uang. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau disebut juga dengan Dekom. Yang keempat, pembangunan proyek mercusuar. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara. Dampak positifnya yaitu negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan memberlakukan dui fungsi militer sehingga militer dapat ikut berpolitik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.